Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Saudara-saudaraku, ada tradisi-tradisi di hari Lebaran itu yang pernah kita alami ketika kita masih kecil ataupun pada saat sekarang ini di desa maupun di kota. Ini adalah khazanah-khazanah keislaman kita di Nusantara kita, yang memang kemudian menjadi leburan-leburan agama dan budaya yang kemudian memperkuat kecintaan kita terhadap agama, memperkuat kecintaan kita terhadap eksistensi Tuhan. Berbagai elemen-elemen dan komponen agama itu kemudian menjadi bagian dari kultur kita, sehingga apa? Kita kemudian merasa bahwa agama itu adalah bagian dari kebudayaan-kebudayaan kita. Budaya-budaya ini yang lekat dengan kehidupan sosial masyarakat kita ini lalu kemudian berusaha digusur dan digerus oleh salah satu tafsir yang masuknya belakangan ini ke negara kita. Ada tafsir-tafsir agama yang kemudian menganggap bahwa budaya-budaya itu adalah bid'ah misalnya. Budaya-budaya itu berusaha digerus sehingga apa? Dengan alasan-alasan tafsir tadi kemudian agama itu menjadi mengering gitu. Kalau kayak anak sekarang, bercandaan anak sekarang kayak kanebo kering gitu. Jadi dia kemudian kehilangan moisturnya hilang, jadi kelembapannya hilang. Inilah kemudian yang amat kita sayangkan dengan tafsir-tafsir itu, terlepas dari dengan alasan-alasan dan hujahnya tentang tafsir mereka. Namun kemudian apabila kita dipaksa untuk beragama seperti ada yang dilakukan oleh orang-orang di Arab misalnya, apa yang terjadi di kita sekarang ini, budaya-budaya dan tradisi-tradisi itu kemudian berusaha dihilangkan. Ini adalah praktek-praktek agama yang kemudian dipaksa untuk dicabut dari akar budayanya. Budaya-budaya itu tidak harus dihilangkan. Lalu dengan atas nama tafsir agama sepihak, budaya-budaya yang sudah mengakar itu, yang terbukti sudah menjadi perekat bagi kehidupan sosial bermasyarakat kita, menjadi alat perekat kepada agama-agama kita. Menjadinya apa? Dengan membiarkan agama mengakar di dalam budaya, itu manfaatnya jauh lebih banyak daripada beragama dengan cara yang kering, melaknat, mencaci, memaki, lalu kemudian akar-akar budaya itu dicerabut dengan alasan itu tidak sama dengan yang tafsir yang mereka pahami, lalu agama menjadi mudorot seperti yang di Arab. Kalau kita ingin melihat agama-agama yang diusung oleh kelompok revivalis seperti Wahabisme dan sebagainya itu, agama-agama ingin diciptakan seperti di Arab, satu bangsa, satu bahasa, tapi dia mencar menjadi beberapa negara. Kita bersuku-suku, bermacam-macam bahasa, menjadi satu negara. Kita mau memilih yang mana? Di Arab mereka itu betul-betul gesekannya seperti pentol korek, digesek sedikit keluar api, berperang, saling hujat, saling maki, bermusuhan, sampai sekarang nggak pernah aman. Pan-Islamisme, pan-Arabisme nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena ada egoisme, nasionalisme yang diusung oleh mereka sendiri, lalu kemudian mereka mencetak negara-negara kecil yang hanya seukuran kota. Apakah seperti itu yang ingin kita jadikan contoh? Menulis di salah satu koran di Amerika, memang waktu itu tanggapannya luar biasa, tanggapannya pro dan kontranya tinggi. Saya bilang begini, seumpamanya di Arab itu tidak ada dua kota suci, dan Arab itu tidak menyemburkan minyak dari dalam perut buminya, Arab itu nggak ada apa-apanya. Kulturnya juga tidak bisa kita cangkok. Kalau saja agama-agama samawi tidak terlahir dari kawasan Arab, tidak ada yang bisa kita contoh dari mereka. Islam itu sampai ke negara kita, bukan akulturasi dengan budaya-budaya lokal, sehingga agama itu betul-betul menjadi hidup dan mengakar di dalam budayanya, sehingga apa? Kita bertahan dengan agama itu. Agama itu menjadi juga alat pemersatu sosial, kehidupan yang jauh lebih guyup. Kita nggak pernah berperang. Kalaupun ada berperang, itu biasa, itu gesekan sosial.
gesekan etnik itu sudah biasa, tapi tidak akan sampai memecah belah negara. Orang Arab seharusnya mencontoh kita, bukan kita yang harus mencontoh Arab. Tafsir-tafsir itu, sejak kapan kita memang bersatu dalam satu tafsir? Sejak dulu umat Islam dan juga umat beragama lainnya selalu terpecah belah dalam berbagai tafsir. Artinya apa? Jangan paksakan tafsir yang kalian pakai kepada tafsir yang kami pakai. Tafsir kalian terbukti dari negara asalnya sudah memunculkan kemudorotan. Di sini tafsir-tafsir yang kami pakai adalah tafsir yang jauh lebih memberi banyak manfaat dalam kehidupan sosial. Urusan akhirat nggak ada yang tahu. Mereka yang mengusung tafsir-tafsir eksklusivisme dari Arab itu juga tidak tahu akan masuk kemana di akhirat nanti. Sama seperti kita. Artinya apa? Jangan kalian menganggap itu paling benar. Jangan menganggap bahwa apa yang kami pegang ini pasti salah. Urusan akhirat, kunci-kunci kegaiban akhirat hanya Allah yang memegangnya. Di hari yang fitri ini saya memohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya secara pribadi dan juga keluarga saya selama ini. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.